Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 7, mata kuliah evaluasi proyek ekonomi, kelas B1 akan membawakan materi mengenai rancangan bank dan asuransi. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Inyoman Agus Wiranata dengan Netmaker 032. Yang kedua Sang Putu Asri Purnama Putra dengan Netmaker 198. Yang ketiga saya sendiri Nikomang Melia Darmayoni dengan Netmaker 234. Adapun subbab materi yang akan kami bahas ada 7. Yang pertama mengenai NPM, Net Profit Margin, yang kedua ROA, Return on Asset, yang ketiga ROE, Return on Equity, yang keempat BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, yang kelima LDR, Loan to Deposit Ratio, yang keenam CAR, Capital Adequacy Ratio, dan yang ketujuh rasio kesehatan asuransi. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai NPM atau Net Profit Margin, yang dimana NPM ini adalah perbandingan laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Nah, rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Nah, adapun hubungan antara laba bersih, sisa pajak, dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu risiko. Nah, hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan neto per rupiah penjualan. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, investor dapat menilai apakah perusahaan itu profitable atau tidak. Nah, adapun angka atau hasil dari NPM yang dapat dikatakan baik apabila lebih dari 5%. NPM ini sendiri dirumuskan dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan, yang dimana rumusnya dapat dilihat pada slide. NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Berikut merupakan contoh soal dalam menghitung NPM, yang dimana total pendapatan atau omset yang diterima oleh bisnis Pak Ardi adalah 10 juta rupiah dalam sebulan. Nah, berdasarkan omset tersebut, Pak Ardi menerima 3 juta rupiah sebagai keuntungan bersih atau laba bersih. Nah, di sini Pak Ardi dapat menghitung NPM dengan menggunakan persamaan berikut. NPM sama dengan 3 juta rupiah dibagi dengan 10 juta rupiah dikali dengan 100%, memperoleh hasil 30%. Berdasarkan data tersebut, bisnis Pak Ardi mampu menghasilkan laba bersih sebesar 30% dari total penjualan yang didapatkan. Sedangkan 70% dari penjualan tersebut digunakan untuk membayarkan biaya dari kegiatan bisnis. Angka ini tidak dapat disimpulkan besar atau kecilnya dikarenakan harus dibandingkan dengan bisnis lain yang memiliki usaha serupa. Nah, apabila nilai ini lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha di industri yang serupa, baru kemudian dapat dikatakan bahwa rasio NPM dari Pak Ardi ini sudah cukup baik. Untuk materi selanjutnya ada ROA atau Return on Asset, yang dimana ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor, dikarenakan tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak kepada harga saham di perusahaan tersebut di pasar modal juga akan semakin tinggi, sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut. Nah, adapun angka atau nilai ROA dapat diketahui baik apabila lebih besar dari 2%. ROA ini sendiri dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva dikali dengan 100%. Yang dimana semakin besar nilai ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi akan semakin besar. Nah, nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva atau pendanaan yang diberikan pada perusahaan. Nah, berikut merupakan contoh soal dalam perhitungan ROA, yang dimana diketahui sebuah bisnis membukukan laba bersih sebesar 10 juta rupiah
dan memiliki aset senilai dengan 50 juta rupiah, sesuai dengan neraca yang tercatat pada tanggal 30 Desember 2018. Nah, perhitungan ROA-nya dapat dilakukan sebagai berikut. ROA sama dengan 10 juta rupiah dibagi dengan 50 juta rupiah dikali dengan 100% memperoleh hasil 20%. Nah, dari perhitungan itu menunjukkan bahwa bisnis tersebut memiliki ROA sebesar 20%, yang mana bisnis itu dapat dianggap memiliki ROA yang sangat baik. ROA 20% ini memiliki arti bahwa untuk setiap rupiah aset yang diinvestasikan perusahaan, ia akan menghasilkan 20 rupiah laba bersih per tahun. Setiap metode perhitungan tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, adapun kelebihan dari ROA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ROA mudah dihitung dan dipahami. Yang kedua, merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan. Yang ketiga itu ada manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal. Selanjutnya ada sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba. Selanjutnya ada mendorong tercapainya tujuan perusahaan, dan yang terakhir itu ada sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan manajemen. Sedangkan kelemahan dari ROA ini, yang pertama itu ada kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi. Yang kedua itu ada manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif terhadap jangka panjangnya. Nah, di sini ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi ROA, yang dikarenakan ROA itu termasuk salah satu rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang dimana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Nah, adapun rasio ini terdiri dari yang pertama itu ada current ratio, yang dimana mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan semua aktiva liquid yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar. Yang kedua itu ada acid test, yang dimana mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan menggunakan aktiva lancar sebagai liquid, yaitu tanpa memasukkan unsur persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Faktor yang kedua ada rasio manajemen aktiva, yang dimana rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya. Nah, rasio ini sendiri terdiri dari inventory turnover, yang dimana mampu mengetahui frekuensi pergantian persediaan yang masuk ke dalam perusahaan, mulai dari bahan baku, kemudian diolah dan dikeluarkan dalam bentuk produk jadi melalui penjualan dalam satu periode. Yang kedua itu ada days sales outstanding, yang dimana mengetahui jangka waktu rata-rata penagihan piutang menjadi kas yang berasal dari penjualan kredit perusahaan. Yang ketiga itu ada fixed asset turnover, mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan aktiva tetapnya dengan membandingkan penjualan terhadap aktiva tetap bersih. Yang terakhir itu ada total asset turnover, yang dimana mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan seluruh aktivanya dengan membandingkan penjualan terhadap total aktiva. Nah, untuk faktor yang ketiga itu ada rasio manajemen utang, yang dimana rasio manajemen utang ini mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang atau utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan. Nah, manajemen utang ini terdiri dari yang pertama itu ada debt ratio, yang dimana mengetahui persentase dana yang disediakan oleh kreditur. Yang kedua ada times interest earned atau TIE, mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan. Dan yang terakhir itu ada fixed charge coverage ratio, hampir serupa dengan rasio TIE, namun mengakui bahwa banyak aktiva perusahaan yang di-list dan harus melakukan pembayaran dana pelunasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai ROE atau Return on Equity. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari ROE. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Perhitungan ROE dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. ROE ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. ROE dinyatakan dalam persentase.
dan hitung dengan rumus ROE membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham dan seringkali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE ini sangat menarik bagi pemegang maupun calon pemegang saham dan juga bagi manajemen karena rasio tersebut merupakan ukuran atau indikator penting dari stakeholder value creation. Artinya, semakin tinggi rasio ROE, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini tentunya merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. ROE ini sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkan pun kecil. Begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. Kemudian, ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan sesudah ada pengurangan jumlah kewajiban. Ekuitas bisa disamakan dengan modal. Untuk menghitung semua itu bisa menggunakan rumus ROE. ROE akan dihitung dalam bentuk persen, sedangkan rumusnya memakai perbandingan laba bersih setelah pajak. Selanjutnya yaitu ada manfaat menggunakan ROE. Adapun beberapa manfaat yang didapatkan jika menggunakan ROE. Yang pertama, dapat menjadikan alat untuk menganalisis tingkat efisiensi pemanfaatan modal perusahaan, baik untuk produksi maupun penjualan. Yang kedua, dapat menjadi alat perbandingan antar perusahaan di industri yang sama. Hal ini biasa dilakukan untuk mengetahui perusahaan mana yang memiliki ROE yang paling rendah dan paling tinggi. Yang ketiga, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas divisi manajemen perusahaan. Dalam hal ini, ROE digunakan untuk mengetahui divisi mana yang memberikan laba paling tinggi, sekaligus sebagai bahan evaluasi manajemen. Yang keempat, investor menggunakan ROE sebagai indikator utama dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi nilai ROE perusahaan, semakin tertarik calon investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Yang kelima, perusahaan menggunakan ROE sebagai tolak ukur bisa tidaknya ekspansi dilakukan. Jika nilai ROE mencapai atau malah melebihi target, perusahaan dapat melakukan ekspansi. Kelebihan dan kekurangan dari ROE. Sebelum memutuskan untuk memanfaatkan ROE, ada baiknya kita mengetahui kelebihan dan kekurangannya terlebih dahulu. Adapun kelebihannya, yang pertama, rumus ROE cenderung sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, divisi manajemen perusahaan dapat menggunakan ROE sebagai motivasi untuk memperoleh laba lebih besar. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai ukuran prestasi manajemen perusahaan, bahan evaluasi kinerja perusahaan, dan alat kontrol manajemen perusahaan terkait profitabilitasnya. Kemudian adapun kekurangannya, yang pertama, nilai ROE dapat menyebabkan manajemen perusahaan enggan menambah porsi modal. Yang kedua, nilai ini dapat membuat manajemen perusahaan hanya berfokus pada tujuan jangka pendek dan melupakan tujuan jangka panjangnya. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pengambilan ekuitas pemilik atau ROE. Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat ROE, yaitu laba bersih atau net income dan ekuitas atau equity. Yang pertama yaitu laba bersih atau net income. Sesuai dengan pernyataan dalam Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun
1999, penghasilan laba bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lainnya seperti ROE atau earning per share. Unsur-unsur yang berlangsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan atau beban. Tentu saja dalam menentukan nilai dari return on equity perlu diketahui dulu angka keuntungan yang didapatkan perusahaan dengan cara menghitung pendapatan bersih. Yang kedua yaitu ekuitas atau equity. Ekuitas atau equity merupakan jumlah modal yang menggambarkan hak kepemilikan seseorang atas aset perusahaan. Dari ekuitas inilah diketahui seberapa besar kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaannya. Dalam laporan keuangan, ekuitas bisa ditemui pada laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian ada pun jenis-jenis dari ekuitas, yaitu modal yang disetor, laba ditahan, dividen, dan saham. Selanjutnya ada rumus cara menghitung ROE. Adapun rumus dari return on equity adalah sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih sesudah pajak dibagi ekuitas pemilik saham dikali 100%. Data-data keuangan dari contoh laporan laba rugi dan neraca bank yang dibutuhkan untuk perhitungan ROE ditunjukkan dalam tabel seperti berikut. Kemudian ada cara menghitung return on equity pada bank. Nilai ROE suatu bank dapat dinyatakan menggunakan rumus seperti berikut. ROE sama dengan laba bersih sesudah pajak dibagi ekuitas pemilik saham dikali 100%. Laba bersih sesudah pajak sama dengan 144, ekuitas pemilik saham sama dengan 536,5. Kemudian dapat diperhitungkan ROE sama dengan 144 dibagi 536,5 dikali 100%, kemudian memperoleh hasil ROE sama dengan 26,84%. Bank memiliki nilai ROE 26,84%. Artinya, bank mampu mendapatkan laba bersih atau net income sebesar 26,84% dari pendapatan operasionalnya. Dari Rp100 pendapatan operasional bank akan diperoleh Rp26,84 laba bersih atau net income. Sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp73,16 atau 100.000 dikurang 26,84 digunakan untuk membiayai beban usaha bank. Selanjutnya materi yang keempat mengenai BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Yang pertama ada pengertian dari BOPO. BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO-nya kurang dari 1. Sebaliknya, bank yang kurang sehat rasio BOPO-nya lebih dari 1. Menurut ketentuan Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan BOPO. Kemudian ada manfaat BOPO. BOPO ini bisa mengetahui seluruh aktivitas perusahaan mengenai kemampuannya untuk mengelola setiap tanggungan operasionalnya.
Ketika bebannya yang ada di perusahaan tidak banyak, maka pengelolaannya sangat baik. Namun sebaliknya, jika bebannya semakin membengkak, maka pengelolaannya di dalamnya buruk. Kemudian ada fungsi dari BOPO. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi rasio BOPO adalah untuk menggambarkan cara perusahaan mengelola belanja operasional untuk mencapai pendapatan maksimal. Rasio BOPO yang tinggi adalah sinyal negatif bagi perusahaan. Sebaliknya, rasio BOPO yang rendah menunjukkan hal yang positif. Rasio BOPO dapat menjadi alat kontrol dan evaluasi bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan operasional. Bank yang sehat akan memiliki rasio BOPO yang kecil. Kemudian ada standar BOPO menurut Bank Indonesia atau BI. Menurut ketentuan Bank Indonesia, standar BOPO perbankan adalah maksimal 90%. Jika rasio BOPO melebihi 90%, maka dianggap tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya. Rasio BOPO adalah ukuran profitabilitas yang juga disebut sebagai rasio efisiensi, menunjukkan kinerja bank dalam memanfaatkan sebuah faktor produksinya secara efisien dan tepat sasaran. Melansir Ekonomi Ecozone, Bank Indonesia telah menerbitkan aturan rasio BOPO pada Maret 2013 berdasarkan Bank Umum Kelompok Usaha atau disingkat dengan BUKU. Adapun rinciannya, yang pertama, rasio BOPO buku 1 yaitu 85%. Yang kedua, rasio BOPO buku 2 yaitu 78-80%. Yang ketiga, rasio BOPO buku 3 yaitu 70-75%. Yang keempat, rasio BOPO buku 4 yaitu 60-65%. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menetapkan target untuk rasio BOPO perbankan yaitu di level 60%. Selanjutnya ada rumus dari BOPO. Secara umum, rasio BOPO dapat dihitung dengan membandingkan belanja atau biaya operasional dengan pendapatan operasional. Adapun rumusnya yaitu BOPO sama dengan biaya operasional per pendapatan operasional dikali 100%. Biaya operasional dapat dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga bank dan total beban operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional dapat dihitung dalam total pendapatan bunga bank dan total pendapatan operasional lainnya. Adapun contoh perhitungan rasio BOPO bank. Data yang digunakan untuk perhitungan BOPO bank adalah data keuangan yang termasuk dalam komponen operating income atau operating expense. Operating income atau pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasi lainnya. Sedangkan operating expense terdiri dari biaya bunga dan biaya operasi lainnya. Data yang dibutuhkan untuk perhitungan BOPO bank ditunjukkan dalam tabel berikut. Kemudian adapun cara menghitung rasio BOPO bank. Nilai BOPO suatu bank dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. BOPO sama dengan biaya operasional per pendapatan operasional dikali 100%. Biaya operasionalnya sama dengan 628, pendapatan operasionalnya 825, kemudian dapat diperhitungkan 628 per 825 dikali 100% memperoleh hasil BOPO sama dengan 76,12%. Nilai BOPO sebesar 76,12% ini menunjukkan bahwa 76,12% beban operasional bank dibiayai oleh pendapatan operasionalnya. Setiap Rp100 pendapatan operasional yang diperoleh bank akan digunakan untuk membiayai operasional bank sebesar
Rp76,12. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sangputu Azri Purnomo Putra dengan NIM Mahir 198. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang loan to deposit ratio atau LDR. Ini merupakan rasio pinjaman terhadap simpanan yang kerap digunakan dalam menilai likuiditas bank dengan cara membandingkan antara total simpanan dan total pinjaman bank di suatu periode yang sama. Jika perhitungan LDR kemudian menunjukkan rasio angka yang lebih tinggi, maka kemudian meminjamkan seluruh dana yang dimilikinya sehingga bank relatif tidak liquid. Dan sebaliknya, jika hasil LDR bernilai tinggi, maka bank kemudian menjadi liquid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan. Dalam suatu perhitungan rasio pinjaman terhadap deposito, jumlah total pinjaman bank dengan jumlah total deposito kemudian akan dibagi lagi menjadi periode yang sama. Rasio ini kemudian pada akhirnya dapat dijadikan indikasi tentang tingkat kemampuan sebuah bank konvensional dalam penyaluran dana yang berasal dari masyarakat. Penyaluran ini juga dapat dilakukan melalui berbagai produk perbankan lain, mulai dari tabungan, deposito berjangka, giro, sertifikat deposito berjangka, dan masih banyak lagi. LDR juga seringkali digunakan sebagai indikasi dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Dengan angka perhitungan jumlah LDR ini, kemudian akan diketahui kemampuan sebuah bank dalam mempertahankan dan mendapatkan nasabah. Jika penerimaan dana sebuah bank kemudian terus meningkat, maka sumber-sumber dana baru dan nasabah baru kemudian akan berhasil didapatkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi LDR. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi permintaan kredit dan jumlah simpanan. Bila dana pihak ketiga ini melambat, maka LDR akan sangat mengetat. Selanjutnya, jika tren penyaluran kredit melambat, LDR perbankan pun kian longgar. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK yang cepat. Yang terakhir, suku bunga yang naik dan turun merupakan kebijakan moneter yang diatur oleh bank sentral. Hal ini juga dapat mempengaruhi LDR, yakni bila suku bunga rendah, permintaan kredit mungkin akan meningkat. Selanjutnya ada rumus perhitungan LDR. Rumus perhitungan LDR ini merujuk pada kebijakan PBI nomor 11 PBI tahun 2015. LDR sebagai perbandingan antara total kredit yang disalurkan dengan total penerimaan. Rumusnya yaitu LDR sama dengan kredit yang diberikan dibagi total dana yang diterima dikali 100%. Kredit yang digunakan dalam formula perhitungan yaitu volume kredit yang diberikan untuk pihak ketiga atau kredit kepada bank lain tidak termasuk. Dibagi dengan dana dari modal bank, dana pihak ketiga mencakup tabungan, giro, dan deposito. Bukan termasuk antar bank. Dan surat berharga yang diterbitkan. Sementara itu ada pula tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio LDR ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu batas minimal LDR yang diperkenalkan Bank Indonesia adalah 78%. Dan batas maksimal LDR yang diperkenankan Bank Indonesia adalah 92%. LDR yang sehat secara umum berkisar antara 78-92%. Namun dengan persyaratan tertentu, batas maksimal LDR dilonggarkan menjadi 94%. Yakni bila memenuhi syarat NPL atau non-performing loan, kredit gross dan NPL UMKM di bawah 5%. Sedangkan menurut peraturan Bank Sentral, batas toleransi LDR adalah 85% hingga 110%. Bisa kita lihat ini adalah contoh soal LDR. Misalkan dari data neraca yang tertera, tabungan sebesar Rp1.245.135 dan deposito berjangka sebesar Rp1.454.000, modal ATMR sebesar Rp2.129.422, dan data kredit yang diberikan sebesar Rp4.058.195. Maka kita akan mencari berapa besar rasionya. Kita akan memasukkan rumus yang tadi telah saya paparkan, yaitu jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah dana yang diterima dikali 100%. Hasilnya adalah 82,34%. Jadi berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud itu, maka rasio ini bisa dikategorikan sehat.
Selanjutnya ada capital adequacy ratio atau CAR. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, CAR adalah rasio kecakupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Perhitungan yang sangat berguna untuk menampung resiko kerugian yang memungkinkan dihadapi oleh bank. Rasio kecakupan modal bank menunjukkan sejauh mana bank mengandung resiko, baik itu kredit, pernyataan, surat berharga, tagihan, yang diikuti oleh dana masyarakat. Ketika nilai rasio kecakupan modal bank semakin tinggi, artinya kemampuan bank terkait menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko juga semakin tinggi. Ini berarti nilai CAR yang tinggi berarti bank terbukti dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Singkatnya, CAR digunakan untuk mengukur modal yang dimiliki oleh bank dalam bentuk persentase. Hal ini menjadi cara yang dipakai untuk mengukur kemampuan bank untuk melihat potensi resiko kerugian yang dihadapi. Ada beberapa manfaat dari menghitung CAR, yaitu CAR sangat penting untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menyerap kerugian dalam jumlah yang wajar sebelum mereka menjadi bangkrut. Yang kedua, CAR digunakan oleh regulator untuk menentukan kecakupan modal bagi bank dan untuk menjalani stress test. Selanjutnya, rasio kecakupan modal memastikan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan suatu negara dengan menurunkan resiko bank menjadi bangkrut. Yang terakhir, untuk menentukan kepercayaan nasabah. Maksudnya adalah bank dengan rasio kecakupan modal yang tinggi dapat dianggap aman dan cenderung memenuhi kewajiban keuangannya. Ada dua jenis modal dalam perhitungan CAR. Yang pertama yaitu modal Tier 1. Modal Tier 1 ini dapat menyerap kerugian dalam jumlah yang wajar tanpa memaksa bank untuk menghentikan perdagangannya. Modal ini disebut modal inti. Terdiri dari beberapa hal yaitu modal ekuitas, modal saham biasa, aset tidak berwujud, dan cadangan pendapatan yang diaudit atau apa yang telah disimpan bank untuk membantu melalui transaksi beresiko kas seperti perdagangan, investasi, dan pinjaman. Selanjutnya itu modal Tier 2. Modal Tier 2 ini dapat menahan kerugian jika terjadi likuidasi. Komponen modal Tier 2 terdiri dari laba yang ditahan yang tidak diaudit, cadangan yang tidak diaudit, dan kecadangan kerugian umum. Modal Tier 2 ini adalah modal yang melindungi kerugian bank jika bank ditutup, sehingga memberikan tingkat perlindungan yang lebih rendah kepada deposan dan kreditur. Jadi sini digunakan untuk menyerap kerugian jika bank kehilangan semua modal Tier 1-nya. Rumus dari CAR ini adalah modal dibagi aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Ketentuan 8% CAR ini dibagi menjadi dua, yaitu 4% modal Tier 1 yang terdiri dari shareholders equity, preferred stock, dan reserve. Yang kedua yaitu 4% modal Tier 2 yang terdiri dari subordinate, debt, loan loss provision, hybrid securities, dan revaluation reserve. Ya, ini adalah contoh soal CAR. Sebuah perusahaan perbankan memiliki nilai ekuitas perusahaan yang jumlahnya mencapai 60 miliar rupiah. Kemudian untuk dana dari nasabah melalui berbagai produk perbankan seperti giro, tabungan, dan deposito didapat angka 90 miliar rupiah. Kemudian ada juga aset-aset lain yang juga menjadi modal dalam menjalankan usaha bank tersebut yang nilainya 70 miliar rupiah. Kemudian terjadi resiko kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah 6%. Jadi berapakah CAR dari bank tersebut? Ini merupakan contoh perhitungan yang sangat sederhana, di mana hal pertama yang harus dicari adalah nilai resiko yang dialami perusahaan. Yang pertama adalah yang kita ketahui modal adalah 60 miliar rupiah dan aset adalah 160 miliar rupiah dengan risiko 6%. Jadi dimasukkan ke rumus yang tadi, hasilnya 3,6 miliar rupiah dan modal menjadi 60 miliar dikurang 3,6 miliar rupiah yaitu 56 miliar 400 juta rupiah. Dan ATMR 160 miliar dikurang 3,6 miliar yaitu 156,400 juta
156 miliar 400 juta rupiah. Dan CR-nya itu modal dibagi ATMR, yaitu 56 miliar 400 juta rupiah dibagi 156 miliar 400 juta rupiah dikali 100%, yaitu 36,06%. Selanjutnya, rasio kesehatan asuransi. Merujuk pada indikator penilaian kinerja keuangan yang digunakan oleh Dewan Juri Business Insurance Award 2020 Media Asuransi, ada 8 indikator kerja yang dijadikan acuan untuk menilai kesehatan keuangan kepada perusahaan asuransi umum. Kedelapan indikator tersebut adalah yang pertama, pertumbuhan premi neto. Indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendatangkan dan mengelola bisnis. Rumusnya adalah premi neto dikurangi premi neto tahun sebelumnya dibagi premi neto tahun sebelumnya dan dikalikan 100%. Pertumbuhan yang berkesinambungan menunjukkan perusahaan mampu menjaga kinerja dengan baik. Selanjutnya yaitu pertumbuhan hasil underwriting. Pendapatan underwriting merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pokok perusahaan asuransi. Hasil ini adalah perhitungan hasil usaha asuransi yang berasal dari pendapatan premi setelah dikurangi dengan komisi, sesi reasuransi, kenaikan cadang premi, beban klaim, dan beban underwriting lainnya. Rumus menghitung pertumbuhan ini sama seperti rumus pertumbuhan pada umumnya. Selanjutnya, rasio beban. Indikator rasio beban digunakan untuk mengukur efisiensi core bisnis asuransi. Selanjutnya ada rasio kecukupan investasi atau RKI. Hasil investasi merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi atas investasi atau penempatan dananya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan investasi menyumbangkan porsi pendapatan yang besar, sehingga merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang cukup penting. Terlebih lagi bagi asuransi jiwa. Selanjutnya ada pencapaian risk-based capital atau RBC terhadap batas minimum. RBC merupakan rasio antara modal dan risiko. Compliance level yang harus dicapai perusahaan asuransi adalah 120%. Secara umum semakin tinggi RBC semakin baik. Rumus menghitung RBC adalah jumlah investasi ditambah kas dan bank dibagi aset dan dikalikan 100%. Selanjutnya ada total asset turnover atau TATO. TATO adalah kriteria yang menunjukkan produktivitas perusahaan dan pemanfaatan kekayaan untuk menghasilkan premi bagi asuransi. Angka TATO ini biasanya disandingkan dengan rata-rata industri. Rumusnya adalah premi neto dikurangi rata-rata aset dikalikan 100%. Yang terakhir ada return on equity. Indikator ini untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitas yang ada. Rumusnya adalah laba bersih dibagi rata-rata ekuitas dikalikan 100%. Sama seperti TATO. Rasio ini juga lazimnya diperbandingkan dengan rata-rata industri. Itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.